Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah dari Nila Febrianti tentang laporan kerja praktik akhir teknik pembesaran ikan nila. Kegiatan yang dia lakukan menggunakan sistem bioflak di Pondok Pesantren Sukamanah, Tasikmalaya, Jawa Timur, yang berisikan tentang halaman judul, halaman pengesahan, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Di sini karya ilmiah sendiri adalah satu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis sendiri adalah karangan tersebut disusun secara berurutan dan teratur. Halaman judul berisikan tentang judul dari laporan ini. Halaman pengesahan berisi tentang judul, peminatan, penulis, dan NIT. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih berisi ucapan-ucapan yang diberikan kepada orang-orang yang membantu terlaksananya atau pembuatan laporan. Daftar gambar. Daftar gambar berisikan tentang gambar-gambar yang terdapat pada kerja praktik akhir ini dan diikuti dengan halaman. Begitupun dengan lampiran. Daftar lampiran berisikan tentang lampiran-lampiran beserta dengan halaman. Selanjutnya adalah ringkasan. Ringkasan berisi tentang hal-hal penting yang ada di dalam laporan ini. Berikutnya adalah abstrak atau berisikan saripati tulisan. Abstrak sama dengan saripati pada tulisan di dalam laporan ini. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan tujuan dibuatnya laporan ini. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisikan tentang biologis kultifan. Di biologis kultifan berisikan tentang pengertian bioflak, berisikan klasifikasi, morfologi, habitat, dan distribusi kebiasaan makan, pembentukan flok, sistem reproduksi. Selanjutnya adalah sistem budidaya bioflok yang berisikan tentang pengertian bioflok, sejarah budidaya sistem bioflok, prospek bioflok, efisiensi dan keuntungan bioflok, penggunaan bakteri sebagai media bioflok, mekanisme kerja bioflok. Selanjutnya adalah teknik pembesaran ikan nila sistem bioflok yang berisi pertama persiapan wadah, yang kedua seleksi benih, yang ketiga aklimatisasi dan penebaran benih, yang kelima padat tebar, yang keenam nutrisi dan pakan, yang ketujuh aplikasi probiotik, yang kedelapan monitoring kualitas air, yang kesembilan hama dan penyakit, yang kesepuluh panen pasca panen. Selanjutnya adalah metode praktik berisi waktu dan tempat. Waktu dan tempat di sini di mana tempat praktik ini dilangsungkan. Selanjutnya prosedur kerja dan analisis data. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berisi praktek mulai dari pengurusan kolam ikan hingga panen. Yang pertama wadah kultifan dibagi menjadi dua, pembersihan bak dan perbaikan kolam. Yang kedua pengisian air, yang ketiga penebaran garam, yang keempat aklimatisasi dan penebaran benih, yang kelima padat tebar, yang keenam aplikasi flok, yang ketujuh program pembenihan pakan, yang kedelapan
kontrol pertumbuhan. Yang kesembilan, monitoring kualitas ikan yang dibagi menjadi suhu, pH, dan DO. Yang ke-10 adalah pengecekan vlog. Yang ke-11 adalah kontrol hama dan penyakit. Yang ke-12 adalah panen. Selanjutnya adalah analisis usaha. Analisis usaha berisi tentang perhitungan modal awal hingga laba atau keuntungan. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Simpulan berisi kesimpulan yang ditulis pada laporan setelah melakukan pengamatan atau observasi di Pondok Pesantren Sukamana, Tasikmalaya tentang teknik pembesaran ikan nila. Saran yang berisi masukan-masukan pada laporan ini. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan diakhiri sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Yang terakhir adalah lampiran, mulai dari diagram batang, hasil pengukuran, kepadatan vlog, dan tabel tentang pemberian pakan setiap hari, usaha pengamatan analisa, usaha investasi, hasil perhitungan variabel, hasil perhitungan biaya tetap, perhitungan biaya total, dan perhitungan pendapatan.